Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Semoga tercurah dari Allah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dimuliakan Allah, lanjutkan ke surat Al-Baqarah ayat ke-120. Insyaallah mudah-mudahan kita terus berlanjut kapanpun pertemuan ya ini masa pelajar entah sampai kapan selesainya wallahu alam. Nanti kalau abang sudah muda lagi sama selesai. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Walau tarda akal yahudu dan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wa in tabata ahwa'ahum ma alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wa la nasir. Walan tarda, walan dan tidak akan pernah tarda rela, tidak akan pernah rela angka kepadamu Muhammad dan umat termasuk umatnya al-Yahud Yahudi wal Nasara dan begitu juga Nasrani tidak akan pernah rela dan Nasrani hatta sampai tattabi'a mengikuti millatahum agama mereka. Qul katakan, kata Allah, qul katakan Muhammad, inna hudallahi sesungguhnya petunjuk Allah itu, petunjuk Allah huwa petunjuk Allah itu al-huda petunjuk yang benar, sebenar-benarnya petunjuk. Wala ini taba'ata jika kamu mengikuti ahwa'ahum keinginan mereka, keinginan Yahudi dan Nasrani, ba'dalladzi ja'aka setelah datang, ba'da setelah ja'aka datang kepadamu minal ilmi ilmu atau wahyu dari Allah, malaka maka tidak akan mendapatkan, kamu tidak akan mendapatkan minallahi dari Allah miwaliyin mendapatkan pelindung wala nasir dan tidak akan mendapatkan pertolongan. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wa in taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wa la nasir. Walan tarda, walan ini penegasan yang permanen. Artinya tidak akan pernah selamanya, itu tidak akan pernah orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah rela selamanya. Itu penegasan permanen yang tidak akan berubah sampai kapanpun. Yahudi Nasrani itu tidak akan pernah rela. Maka kalau kita tidak pernah memaksa untuk mengajak orang untuk masuk agama kita, mereka itu malah memperluas, menyebar, bahkan bagaimana caranya supaya umat Rasul itu kembali mengikuti agama mereka. Kalau kita kan tidak pernah maksaan ya, tidak pernah memaksa. La ikraha fiddin, tidak pernah memaksa mereka untuk masuk agama. Adapun mereka masuk agama ya karena hidayah Allah.
tidak akan pernah rela Yahudi dan Nasrani itu terhadap Rasulullah dan umatnya. Hatta tetapi ambil sampai kita semua masuk mengikuti agama mereka, baru mereka berhenti. Sampai kita semua masuk ke dalam agama kelompok mereka, mereka itu akan berhenti. Dulu sebelumnya mereka hanya kompromi dengan Rasulullah. Jadi ya Rasul Muhammad, kalau seandainya kau mengikuti ajaranku, aku pun akan mengikuti ajaran kamu. Itu kompromi mereka. Selamanya kompromi antara al-haq dan al-batil itu tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah nyambung. Nah, lalu turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa penegasan yang permanen dan tidak akan pernah terjadi kerelaan dan keridhaan mereka terhadap Muhammad dan umatnya. Qul inna hudallahi wal huda. Petunjuk yang paling benar itu, petunjuk yang benar dan sebenar-benarnya petunjuk itu hanya hudallah, hanya petunjuk Allah, yaitu melalui Al-Quran. Nah, kalaupun ada yang mengikuti keinginan mereka, walainin tabata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi, kalaupun ada yang mengikuti keinginan mereka setelah adanya wahyu Al-Quran dari Allah turunkan kepada Muhammad dan umatnya, maka konsekuensinya adalah malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka orang itu tidak akan pernah mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah kalaupun kita mengikuti keinginan mereka. Nah, ini konsekuensi dari perbuatan jika kita mengikuti agama mereka. Perlindungan di dunia dan perlindungan di akhirat, pertolongan dunia dan pertolongan akhirat juga tidak akan pernah ada. Maka kalau mungkin kalau dunia ya sebentar, tapi kalau di akhirat itu sesuatu yang luar biasa kalau tidak ada pertolongan dan perlindungan dari Allah. Baik, itu saja ya.